Bab 1181, Fetis Teratas, Lampu Ajaib 5 Agregat. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, sialan, apa-apaan tempat ini. Ada yang namanya Dewa Terikat Yingyan. Luo Chen mengumpat keras, tampak sedikit frustrasi. Dewa Terikat Yingyan tidak memiliki daya mematikan, hanya dapat memainkan peran penyegelan, dapat menyegel kekuatan jiwa prajurit ke tingkat yang sangat rendah. Namun, segel semacam ini sangat sulit untuk diangkat. Disegel oleh Dewa Yingyan, prajurit biasa dapat mengatakan bahwa ia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan jiwa apapun. Bahkan Luo Chen, meskipun ia tidak khawatir bahwa ia tidak akan dapat menghancurkan segel Dewa Yingyan, tetapi ia terikat pada Dewa Ying. Segel Homura juga menghabiskan banyak energinya untuk dapat mengangkatnya. Jika seorang prajurit biasa bertemu dengan Dewa Terikat Yingyan, kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dilarang. Luo Chen belum sepenuhnya menyegel kekuatan jiwanya saat ini, itu sepenuhnya karena ia memiliki tingkat ke-9 Yunlong dalam kultivasinya, ditambah pengetahuannya tentang laut. Pedang rahasia jiwa, hanya dengan begitu ia dapat mendukungnya dengan segala cara. Namun, meskipun begitu, Luo Chen mampu melihat sejumlah besar pola formasi aneh muncul di lautan dan langit kesadarannya, perlahan-lahan membangun formasi pelarangan, dan menyegel kekuatan jiwanya sepenuhnya. Jika sekarang ditarik, segelnya belum terbentuk sepenuhnya, paling lama 2 hari dapat dipecahkan. Melihat formasi terlarang di atas lautan kesadaran, Luo Chen berpikir dalam hati, hanya saja mereka sudah ada di sini. Jika tidak terus menjelajah, akan sedikit disayangkan. Tidak lebih dari kekuatan jiwanya benar-benar terlarang, dan butuh waktu untuk membuka segelnya. Ambil risiko, aku ingin melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Luo Chen tidak khawatir bahwa kekuatan jiwanya benar-benar disegel, lagi pula, bahkan jika kekuatan jiwanya disegel, dia dapat kembali ke Jianzhong untuk meminta bantuan dari yang tak bernama. Selain itu, dia pernah melihat harta karun bernama, pesawat ulang-alik rusak, di Mal System, yang secara khusus menahan semua batasan. Meskipun harganya agak tinggi, dia dapat sepenuhnya membeli pesawat ulang-alik rusak dengan vitalitasnya saat ini. Jadi Luo Chen tidak khawatir tentang kekuatan jiwa yang sepenuhnya disegel. Setelah menggertakkan giginya, Luo Chen bergegas maju langsung di bawah tekanan Dewa Terikat Yingyan. Segera, Luo Chen dikelilingi oleh Dewa Terikat Yingyan yang kaya, dan kekuatan jiwanya ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Bahkan Luo Chen tidak dapat lagi berkomunikasi dengan pedang rahasia jiwa di lautan pengetahuan. Untungnya, meskipun kekuatan jiwa disegel, itu tidak berdampak banyak pada kekuatan Luo Chen. Setelah bergegas dengan seluruh kekuatannya, Luo Chen dengan cepat melewati lorong dan muncul di gua kosong. Gua itu berwarna merah karena api, dan di dasar gua terdapat danau magma. Di tengah danau magma, sebuah lampu ajaib seperti teratai mengambang di atas danau, dan sumbu lampu itu bergoyang dengan api 5 warna. Gugusan api itu adalah Dewa Terikat Yingyan yang telah menyegel jiwa Luo Chen. Lampu ajaib 5 Yun. Pupil mata Luo Chen tiba-tiba mengecil. Dia tidak menyangka bahwa kedalaman gua itu sebenarnya adalah tempat penyimpanan 5 lampu ajaib. Mengenai lampu ajaib 5 agregat, Luo Chen juga belajar dari buku-buku klasik di paviliun buku koleksi kuil binatang. Lampu ajaib 5 agregat adalah benda suci yang dipegang oleh kuil binatang pada saat itu dan memiliki kekuatan besar. Sebelum munculnya kuil binatang, kuil itu telah mengalami beberapa bencana, dan bahkan beberapa bencana hampir memusnahkan kuil binatang. Pada akhirnya, kuil binatang mampu mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi. Itu adalah 5 lampu ajaib agregat ini. Sangat disayangkan bahwa kekuatan dari lampu 5 agregat begitu menakjubkan sehingga bahkan yang terkuat dari kuil binatang tidak dapat mengendalikannya. Setelah terakhir kali kuil binatang diselamatkan, lampu 5 agregat berubah menjadi aliran cahaya dan menerobos langit. Tidak seorang pun tahu lampu ini. Kemana lampu ajaib itu pergi? Justru karena hilangnya lampu ilahi 5 agregat, kuil binatang akan hancur di bawah erosi Asura Dao dan Sekte Asura. Luo Chen tidak menyangka Pokong akan pergi, dan lampu ajaib 5 agregat yang menghilang tanpa jejak akan muncul di tempat seperti itu. Zhang Changsheng, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga terguncang di dalam hatinya, melihat lampu ajaib di danau, matanya penuh dengan kengerian. Dia tentu saja pernah mendengar tentang lampu ajaib 5 awan, Dewa Zhenzong dari Sekte Dewa Binatang di zaman kuno.
Keberuntungan pamanku di masa depan benar-benar luar biasa. Zhang Changsheng berkata dengan emosi di dalam hatinya. Jika orang lain menemukan bahwa lampu 5 agregat adalah orang lain, dia telah mengambil tindakan dan menyambar lampu 5 agregat. Tetapi Luo Chen lah yang menemukan lampu ajaib 5 agregat. Zhang Qingxi secara pribadi mengatakan bahwa calon suami mertuanya, yang membuat Zhang Changsheng sangat menginginkan lampu ajaib 5 agregat, tetapi masih menahan keinginan untuk menembak. Dia adalah orang yang setia kepada keluarga Zhang. Zhang Qingxi adalah apa yang dia lihat ketika dia tumbuh dewasa. Luo Chen dapat dikenali oleh Zhang Qingxi. Tentu saja, ada sesuatu yang luar biasa. Jika dia dengan gegabah mengambil tindakan dan memengaruhi hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi, maka dia adalah pendosa keluarga Zhang. Terlebih lagi, hanya mereka yang memiliki takdir yang dapat mengendalikan benda ajaib dari lampu ajaib 5 agregat, dan bahkan jika orang lain secara paksa mengambilnya, mereka hanya akan mendapatkan sepotong sampah. Dan inilah mengapa Zhang Changsheng dapat menahan keserakahannya sendiri. Karena dia tidak yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan persetujuan dari lampu ajaib 5 agregat dan menahan dewa seperti itu. Luo Chen tidak menemukan Zhang Changsheng yang bersembunyi dalam kegelapan, matanya tertuju pada lampu ilahi 5 awan, dan matanya sedikit lebih bersemangat. Dia tahu betapa mengerikan kekuatan benda ilahi ini. Meskipun tidak sebanding dengan artefak 100 suku, itu dapat menekan keberuntungan Sekte Dewa Binatang dan sekte lainnya dan menyelamatkan Sekte Dewa Binatang dalam kesulitan beberapa kali. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan fungsi dewa ini. Sayang sekali Qingxi tidak ada di sana, kalau tidak, dia bisa mencoba untuk melihat apakah dia bisa menguasai lampu ajaib 5 kelompok. Luo Chen tiba-tiba menghela nafas setelah melihat lampu ajaib 5 kelompok untuk waktu yang lama, dan berkata tanpa daya, jika aku menguasai 5 kelompok cahaya belum tentu merupakan hal yang baik. Sebenarnya, dia tidak cocok untuk menguasai lampu ajaib 5 kelompok, karena dia telah menguasai api halus, dan api langit ini adalah api langit teratas yang berpotensi untuk berubah menjadi api leluhur keempat. Dan yang bertanggung jawab atas lampu ajaib 5 kelompok, api halus pasti akan terpengaruh oleh lampu 5 kelompok. Perlu dipahami bahwa 5 nyala api yang bergoyang pada sumbu 5 kelompok dewa semuanya berada pada level api langit. Api langit itu unik, dan api antara langit dan api tidak cocok. Artinya, dengan mengandalkan kekuatan 5 kelompok lampu ajaib, kelima jenis bakat api langit ini mampu hidup bersama. Jika dia memegang kendali atas lampu ajaib 5 kelompok, api halus yang dimilikinya pasti akan berbenturan dengan 5 api surgawi dalam lampu ajaib 5 kelompok. Kecuali dia melepaskan api halus, dia akan membuat masalah bagi dirinya sendiri jika dia memegang lampu ajaib 5 kelompok. Namun, api halus memiliki potensi untuk berubah menjadi api leluhur keempat. Meskipun nilai lampu ajaib 5 kelompok sangat tinggi, itu masih kalah dengan api leluhur. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 api leluhur besar di dunia memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yang jauh dari sebanding dengan lampu ajaib 5 kelompok. Api halus memiliki potensi untuk berubah menjadi api leluhur, dan nilainya tidak kalah dengan lampu ajaib 5 kelompok. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa lampu ajaib 5 kelompok dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan saat ini. Zhang Changsheng, yang bersembunyi di kegelapan, mendengar kata-kata Luo Chen, dan hatinya terkejut. Dia tidak menyangka Luo Chen bisa tenang dan mempertimbangkan untung ruginya dalam menghadapi kesempatan seperti itu. Yao Yu menghela napas, Luo Chen mengalihkan pandangannya dari lampu ajaib 5 agregat. Meskipun lampu ajaib itu berharga, itu tidak banyak berguna baginya. Setelah itu, mungkin Zhang Qingxi bisa datang dan mencobanya dan melihat apakah itu bisa menahan jimat. Luo Chen tidak akan mencoba menaklukkan lampu ilahi 5 agregat, karena itu akan memengaruhi api halus yang dimilikinya dan tidak dapat berubah menjadi api leluhur. Tidak ada yang tersisa di gua di depannya kecuali lampu ajaib 5 agregat. Luo Chen melihat sekeliling, menghela napas ringan, dan langsung pergi. Dan pada saat Luo Chen pergi, lampu ajaib 5 agregat di danau lava benar-benar bergetar 2 kali. Saat berikutnya, lampu ajaib 5 agregat tiba-tiba terbang keluar dari danau lava, berubah menjadi pita dan jatuh di depan Luo Chen. Ini adalah tersembunyi dalam kegelapan, mata Zhang Changsheng melebar, dan dia kehilangan suaranya, Tuhan memilih Tuan. Tidak heran Zhang Changsheng begitu ceroboh. Hanya saja pemandangan seperti ini terlalu langka. Konon,
Para dewa memiliki kesadaran mereka sendiri dan akan secara aktif memilih tuan mereka sendiri. Namun, ini hanyalah legenda. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua Qiankun, hal seperti itu tidak pernah terjadi, tetapi Zhang Changsheng tidak menyangka bahwa ia akan menyaksikan sendiri adegan pemilihan tuan para dewa hari ini. Siapa? Awalnya, Luo Chen sedikit bingung karena perubahan pada lampu ajaib 5 agregat, tetapi setelah mendengar suara Zhang Changsheng, wajah Luo Chen tiba-tiba berubah, dan embrio pedang di belakang punggungnya muncul di tangannya. Saat berikutnya, aura pedang muncul di udara. Memotong ke arah suara, Zhang Changsheng muncul dengan senyum masam, menghindari serangan Luo Chen, dan berkata pada saat yang sama, di bawah Zhang Changsheng berikutnya, aku akan melindungi pamanku secara diam-diam atas perintah Nona Zhang, dan tidak ada niat jahat. Pedang Luo Chen terlalu menakjubkan, bahkan ia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Bahkan jika pedang itu mungkin tidak menyakitinya, Zhang Changsheng tidak ingin menggunakan tubuhnya untuk menguji kekuatan pedang ini. Oleh karena itu, Zhang Changsheng segera melaporkan identitasnya untuk menghindari kesalahpahaman Luo Chen. Zhang, mata Luo Chen sedikit menyipit, dan dia berkata dengan heran, dikirim dari King Xi. Tingkat kultivasi yang ditunjukkan oleh Zhang Changsheng telah mencapai tingkat Master Suci. Orang sekuat itu sangat berisiko muncul di Kekaisaran Liu Yun. Bagaimanapun, Kekaisaran Liu Yun diselimuti oleh susunan misterius, dan yang kuat di atas Wu Sheng berada dalam susunan besar. Selama Zhong mengerahkan kekuatan di luar Martial Sein, itu akan menarik penindasan formasi besar. Dan Zhang Qingxi membiarkan orang kuat seperti itu diam-diam. Melindungi kelengkapannya, kalian harus tahu bahwa bahkan jika itu adalah raksasa seperti keluarga Zhang di wilayah pedang, jatuhnya alam dewa suci yang kuat sudah cukup untuk membuatnya terluka. Ya, Nona mudalah yang memberitahu lelaki tua itu untuk melindungi paman masa depan secara rahasia, Zhang Changsheng berkata cepat setelah mendengar ini. Pedang Luo Chen terlalu menakjubkan. Dalam pandangan Zhang Changsheng, dengan pedang itu saja, Luo Chen sudah cukup untuk menyapu sebagian besar kesombongan generasi muda. Mendengar kata-kata Zhang Changsheng, Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak banyak bicara, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke lampu ajaib 5 agregat di depannya. Dia juga tidak menyangka bahwa lampu ajaib 5 agregat akan tiba-tiba terbang keluar dari danau lava, dan membuat postur untuk mengenalinya sebagai tuannya, mengetahui bahwa benda suci semacam ini sangat berharga dan sangat sulit dikendalikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik legendaris dari Sekte Dewa Binatang Kuno tidak dapat mengendalikan lampu ajaib 5 agregat, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di udara. He Luo Chen tidak lebih dari basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, jadi lampu ajaib 5 agregat ini benar-benar ingin mengakuinya sebagai master. Di bawah tatapan Luo Chen, lampu ilahi 5 awan mengeluarkan suara gemetar yang tajam, dan api langit 5 warna yang bergoyang di sumbu itu perlahan berdetak, seolah menunggu keputusan Luo Chen. Lampu ajaib 5 agregat mengambil inisiatif untuk mengakui saya sebagai master, apakah itu karena api eterik? Luo Chen berpikir dalam hatinya. Kecuali api eterik, seharusnya tidak ada apapun dalam dirinya yang dapat menarik para dewa seperti lampu 5 agregat. Dengan pergelangan tangannya diputar, nyala api tak terlihat muncul di tangan Luo Chen, berdetak perlahan, melepaskan panas yang luar biasa. Itu adalah api eterik yang dikuasai Luo Chen. Dengan munculnya api eterik, suara gemetar lampu ajaib 5 agregat menjadi lebih tajam, dan api langit 5 warna di sumbu naik dengan cepat, berdetak terus-menerus, melepaskan semacam emosi, kegembiraan. Melihat perubahan lampu ajaib 5 agregat, mata Luo Chen sedikit menyipit. Benar saja, karena api yang sangat halus. Setelah memastikan mengapa lampu ajaib 5 agregat tiba-tiba bertindak untuk mengenali Tuhan, Luo Chen menjadi ragu-ragu. Tak perlu dikatakan, nilai lampu ajaib 5 agregat sudah cukup untuk menekan keberuntungan guru tertinggi. Jika dia bertanggung jawab atas lampu ajaib 5 agregat, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi keluarga Luo. Antara lain, selama ada lampu ajaib 5 agregat di keluarga Luo, Luo Chen tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarga Luo. Hanya saja Luo Chen tidak dapat memastikan apakah lampu ajaib 5 agregat dan api eteriknya sendiri akan saling bertentangan, yang memengaruhi evolusi api eterik. Perlu diketahui bahwa api eterik dapat berevolusi menjadi api leluhur keempat yang legendaris, potensinya tidak terbatas, dan nilainya tidak buruk dibandingkan dengan 5 agregat lampu. Jika api eterik dipengaruhi oleh 5 agregat lampu, itu sebenarnya keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya.
Zhang Changsheng di samping melihat keterlambatan Luo Chen dalam membuat keputusan, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Menempatkan kesempatan seperti itu di depannya, Luo Chen dapat tetap acuh tak acuh, dan dia tidak kehilangan akal sehatnya karena lampu ajaib 5 agregat. Karakter seperti itu telah meninggalkan banyak jenius jauh di belakang. Ketika Zhang Changsheng diam-diam menghela nafas dalam hatinya, Luo Chen juga membuat keputusan, mengabaikan lampu ajaib 5 agregat, dan berjalan langsung keluar. Baginya, nilai lampu ajaib 5 agregat tidak cukup tinggi. Baginya untuk mengambil risiko, potensi untuk memengaruhi api halus untuk lampu ajaib 5 agregat sepenuhnya lebih kecil daripada keuntungannya. Oleh karena itu, Luo Chen berpikir 2 kali dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan lampu ajaib 5 awan. Zhang Changsheng menghela nafas ketika melihat ini, dan meninggalkan Luo Chen. Dia tidak mencoba menguasai lampu ajaib 5 agregat, karena dia tahu persis seberapa kuat benda suci semacam itu. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat secara paksa memurnikan lampu 5 agregat. Jika dia ingin secara paksa menaklukkan lampu 5 agregat, hanya ada satu jalan keluar, yaitu dibakar menjadi abu oleh lampu ajaib 5 agregat. Setelah Zhang Changsheng pergi, lampu ajaib Wuyun sekali lagi mengeluarkan suara gemetar yang tajam, dan kemudian berubah menjadi bola api dan terbang ke arah tempat Luo Chen pergi. Di tambang, sosok Luo Chen muncul, tetapi di belakang Luo Chen, Zhang Changsheng kesakitan di wajahnya. "Xiao Chen, kamu baik-baik saja?" Zhang Qingxi, yang telah menunggu di luar, melihat Luo Chen muncul, dan keduanya bergegas berjalan ke sisi Luo Chen dengan ekspresi khawatir. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia hendak berbicara, sekelompok api lewat dan muncul di sampingnya, lalu api itu menghilang. Lampu ajaib 5 awan tergantung di depan Luo Chen lagi, berputar perlahan. Ini belum berakhir, kan? Wajah Luo Chen menjadi hitam saat melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia tidak menyangka bahwa lampu ajaib 5 agregat akan mengusirnya secara langsung, dengan aura tidak menyerah saat dia tidak mengenalinya sebagai Tuan Xiao Chen. Apakah ini? Melihat Luo Chen begitu ceroboh, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Luo Chen begitu cemas dan frustrasi. Sebelumnya, Luo Chen dapat menghadapi situasi apapun dengan acuh tak acuh. Lampu tembaga berbentuk aneh itu dapat membuat Luo Chen begitu gila, yang membuat Zhang Qingxi sedikit penasaran. Lampu ajaib 5 agregat, Luo Chen memutar matanya, dan berkata dengan nada tidak senang, "Aku tidak tahu mengapa, benda ini tampaknya terjerat denganku, aku harus mengakui aku sebagai tuannya." Lampu ajaib dari Sekte Dewa Binatang Kuno. Zhang Qingxi tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tidak menyangka bahwa lampu tembaga sederhana di depannya sebenarnya adalah lampu 5 agregat legendaris dari artefak Zhenzong Sekte Binatang Kuno. Dan melihat sikap Luo Chen, sepertinya dia sedikit tidak sabar dengan lampu ajaib 5 agregat. Memikirkan hal ini, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit terdiam. Seniman bela diri biasa, jika mereka memiliki kesempatan untuk membiarkan para dewa seperti 5 lampu agregat mengenali tuan mereka, saya khawatir mereka akan terlalu senang untuk menemukan utara, dan hanya Luo Chen yang dapat menunjukkan ketidaksabaran seperti itu ketika para dewa seperti itu secara aktif mengenali tuan mereka. Lampu ajaib 5 agregat sudah cukup untuk menekan keberuntungan keluarga. Zhang Qingxi merenung sejenak, dan berkata, "Xiao Chen, kamu tidak mau menerima lampu ajaib 5 agregat untuk mengenali tuannya, apakah itu karena hatimu memiliki keraguan?" Sambil berbicara, Zhang Qingxi melirik Zhang Changsheng di sebelahnya dan tidak berbicara. Zhang Changsheng dengan cepat mengatasinya, dengan cepat mundur beberapa langkah, membalikkan punggungnya, dan memblokir kelima inderanya pada saat yang sama. Dia sangat jelas tentang identitasnya. Ada beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan Zhang Qingxi, tetapi dia tidak dapat menanyakannya. Demikian pula, apa yang akan dikatakan Luo Chen selanjutnya mungkin sangat rahasia. Luo Chen mungkin tidak peduli bahwa Zhang Qingxi mengetahui hal-hal itu, tetapi dia mungkin tidak mau beritahu dia. Melihat gerakan Zhang Changsheng, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhang Qingxi, tetapi tidak banyak bicara. Keberadaan api halus bukanlah rahasia, dan dia tidak punya ide untuk menyembunyikannya, tetapi karena Zhang Qingxi meminta Zhang Changsheng untuk menghindari kecurigaan, dia tentu saja tidak akan mengabaikan kebaikan Zhang Qingxi. "Qingxi,
Kamu juga tahu bahwa api halus yang aku pegang memiliki harapan untuk berubah menjadi api leluhur keempat yang legendaris. Sumbu lampu ajaib 5 agregat adalah kumpulan dari 5 jenis api langit. Api langit tidak cocok satu sama lain, 5 macam api surgawi dalam lampu ajaib agregat dapat diintegrasikan menjadi satu tubuh juga oleh kekuatan lampu ajaib 5 agregat. Jika aku telah menaklukkan lampu ajaib dari 5 kelompok unsur, api halus yang telah kukuasai mungkin akan merusak keseimbangan 5 jenis api langit di lampu dari 5 kelompok unsur, yang akan memengaruhi lampu ajaib dari 5 kelompok unsur dan api halus. Luo Chen menatap Zhang Qingxi dan berkata terus terang. Dia tidak menyembunyikan kekhawatiran di dalam hatinya, karena ini bukanlah sesuatu yang perlu dihindari. Itu benar, Zhang Qingxi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum, aku akan membantumu bertanya kepada senior Zhenwu. Dengan itu, sebuah lorong spasial muncul di depan Zhang Qingxi, dan saat berikutnya, pria berpakaian putih Zhenwu berjalan keluar dari lorong spasial, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Kamu memanggilku apa? Tatapan Zhenwu jatuh pada Zhang Qingxi, dan dia berkata, meskipun aku adalah pelindung yang ditinggalkan oleh tuanku, aku hanya akan mengambil 3 tembakan sebelum kamu tumbuh dewasa. Aku harap kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tidak ada gunanya. Senior Zhenwu, kali ini saya mengundang senior untuk datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Zhang Qingxi tidak banyak bicara setelah mendengar ini, dan langsung ke pokok bahasan. Karena lampu ajaib 5 agregat ini, Zhenwu melirik lampu ajaib 5 agregat dan berkata dengan nada tenang. Dia sudah melihat lampu ajaib 5 agregat ini ketika dia muncul, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Meskipun lampu ajaib ini sangat kuat, tetapi dia telah melihat begitu banyak dewa sehingga dia bahkan tidak dapat menghitungnya, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan lampu ajaib 5 agregat. Ya, Zhang Qingxi mengangguk sedikit, dan kemudian memberitahu Zhenwu tentang situasi Luo Chen dan kekhawatirannya. Anakmu agak berani. Setelah mendengarkan narasi Zhang Qingxi, Zhenwu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata, benar untuk tidak menerima lampu ajaib 5 agregat untuk mengenali tuannya. Arang hitam misterius di sini lebih baik dariku. Dan ini adalah sesuatu di garis keturunanmu. Tidak nyaman bagiku menjadi orang luar. Kau bisa bertanya langsung pada Heitan untuk mengetahui asal-usul ini. Setelah berbicara, sosok Zhenwu menghilang ke dalam saluran ruang angkasa, hanya menyisakan Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan wajah penuh perhatian dan Zhang Changsheng, yang telah menutup kelima indera dan menghindari kecurigaan. Garis keturunan kita, Luo Chen sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Garis keturunan mereka di mulut Zhenwu secara alami mengacu pada garis warisan yang ditinggalkan oleh penguasa yang kuat dari dominasi yang dikenal sebagai penguasa bijak. Dari kata-kata Zhenwu, lampu ajaib 5 agregat mungkin merupakan garis keturunan dengan mereka. Memiliki banyak asal-usul, tetapi yang mengejutkan Luo Chen adalah dia belum pernah mendengar Heitan menyebutkan hal-hal ini, kalau bukan karena pertemuannya dengan lampu ajaib 5 unsur tadi. Dia tidak akan tahu kalau lampu ajaib 5 unsur itu ada sangkut pautnya dengan dirinya. Setelah berpikir sejenak, dan masih belum menemukan petunjuk, Luo Chen berhenti mengeluarkan pikiran apapun, tetapi berkomunikasi langsung melalui kontrak jiwa dengan arang hitam yang menambang inti bintang di langit berbintang di luar zenit. Meskipun dia bukan pemilik Heitan, dia dan Heitan juga telah membuat kontrak jiwa sementara, yang memungkinkan keduanya untuk berkomunikasi pada saat-saat kritis. Hanya saja kontrak jiwa sementara hanya dapat berlaku beberapa kali, jadi jika itu bukan masalah besar, Luo Chen jarang menghubungi Heitan melalui kontrak jiwa sementara. Tuanku sedang sibuk sekarang, apa yang bisa saya cari? Suara Heitan terdengar di hati Luo Chen, dengan suara mengunyah. Jelas, arang hitam masih berada di lubang batu asli bintang-bintang, menikmati makanan. Saya telah melihat lampu ajaib 5 agregat, kata Luo Chen dengan tenang, berbicara kepada Heitan melalui kontrak jiwa. Apa, kamu tidak menerima tuan dari benda itu, kan? Li Xingkong, di lubang batu asli Xingchen, dia bertanya dengan cepat setelah dia mengunyah. Tidak, mata Luo Chen berkedip. Dia tidak memberitahu Heitan tentang lampu ilahi 5 agregat untuk mengambil inisiatif mengakuinya sebagai tuannya, tetapi Heitan telah bertanya kepadanya apakah dia telah menerima pengakuan lampu ilahi 5 agregat. Jelas, Zhenwu benar, lampu ajaib 5 agregat dan garis keturunannya memang memiliki hubungan, dan Heitan jelas merupakan orang dalam. Itu bagus,
Suara Heitan bergema di hati Luo Chen lagi, tampak lega. Apa hubungan antara lampu ilahi 5 agregat dan garis keturunan kita? Luo Chen mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu begitu cemburu? Tuan ini tidak takut pada benda itu? Suara Heitan terdengar di benak Luo Chen. Dengan sedikit ketidakberdayaan, jika kamu tahu bagaimana lampu ajaib 5 agregat dibuat, kamu akan mengerti mengapa Tuan ini mendengarnya. Kamu akan sangat terkejut ketika kamu bertemu dengan lampu ajaib 5 agregat. Sebelum Luo Chen melanjutkan pertanyaannya, suara Heitan terdengar lagi. Lampu ajaib 5 agregat diubah oleh kehendak daratan benua semesta yang ditebas oleh Sang Guru. Jika lampu ajaib 5 agregat mengakui orang lain sebagai guru, tentu saja tidak akan menimbulkan masalah, tetapi jika mengakui garis keturunan kita sebagai guru, itu akan menarik campur tangan kehendak daratan. Dengan basis kultivasi Anda, itu tidak cukup untuk menahan serangan balik kehendak daratan benua semesta. Jika Anda benar-benar ingin menaklukkan lampu ajaib 5 agregat, Anda dapat membawanya setelah Anda melangkah ke alam leluhur. Mendengar kata-kata Heitan, wajah Luo Chen berkedut, dan dia berkata mengapa Zhenwu akan mengatakan bahwa lampu ajaib 5 agregat memiliki hubungan yang dalam dengan mereka. Ternyata lampu ajaib 5 agregat ini diubah oleh sinar kehendak daratan benua semesta, dan orang yang menebas sinar kehendak daratan ini adalah Guru Suci, salah satu dari 6 guru, dan sumber urat nadi mereka. Baiklah, mungkin memang begitulah adanya. Kamu bisa melempar lampu rusak itu kepada siapa saja. Kamu hanya tidak mau mengakui lampu rusak itu. Suara Heitan terdengar lagi, dan Luo Chen kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Heitan. Jelas, Heitanlah yang berinisiatif untuk memutus kontak dengan kontrak jiwa, agar Luo Chen tidak terus mengganggunya. Luo Chen tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini, dan segera pulih, dan berkata kepada Zhang Qingxi, Qingxi, bisakah kamu mencoba menaklukkan lampu ajaib dari 5 kelompok unsur? Menurut Heitan, hanya orang-orang mereka yang berlangganan lampu ilahi 5 kelompok unsur yang akan menyebabkan campur tangan kehendak benua semesta, sementara yang lain tidak akan berpengaruh pada penundukan lampu ilahi 5 kelompok unsur. Zhang Qingxi mengangguk dan berjalan menuju lampu ajaib 5 awan. Meskipun dia tidak tahu asal-usul ini, dia juga mengerti bahwa penundukan lampu ajaib 5 kelompok unsur oleh Luo Chen mungkin bukan hal yang baik baginya. Zhang Qingxi baru saja berjalan mendekati lampu ajaib Wuyun, dan lampu ajaib Wuyun berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke tangan Zhang Qingxi, dengan sumbu 5 warna bergoyang, tanpa sedikit pun paksaan yang keluar. Zhang Qingxi tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, dia kembali sadar, dan berkata kepada Luo Chen, lampu ajaib 5 agregat untuk sementara mengakui saya sebagai tuannya, tetapi hanya 10 tahun kemudian, kecuali Xiao Chen Anda mengambil inisiatif untuk menaklukkan kelima lampu ajaib Yun ini. Jika tidak, lampu ajaib 5 Yun akan menerobos langit dan pergi, menunggu pemilik baru. Luo Chen juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Dia mengira Zhang Qingxi akan berusaha keras untuk menaklukkan lampu ajaib 5 kelompok, tetapi dia tidak menyangka bahwa lampu ajaib 5 kelompok akan mengenali puisi Zhang Qing dengan begitu mudah. Meskipun hanya butuh 10 tahun, dalam 10 tahun ini, lampu ajaib 5 kelompok tidak diragukan lagi dapat memainkan peran besar dalam membantu Zhang Qingxi tumbuh dengan cepat. Karena kita telah menaklukkan lampu ajaib 5 kelompok, maka kita juga harus pergi. Luo Chen dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata kepada Zhang Qingxi. Zhang Qingxi mengangguk dan langsung memukul bahu Zhang Changsheng. Zhang Changsheng, yang telah menutup kelima inderanya, dengan cepat pulih, dan berkata dengan hormat kepada Zhang Qingxi, apa perintah Anda, Nona? Tidak ada. Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, Anda kembali ke rumah Zhang terlebih dahulu, beritahu ayah dan ibu Anda bahwa saya akan membawa calon suami dan anak saya kembali ke rumah Zhang pada hari ulang tahun ibu saya. Baik, Nona. Zhang Changsheng mengangguk dan berkata dengan hormat ketika dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Bahkan jika Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa, dia juga akan memberitahu keluarga senior Zhang tentang keberadaan Luo Chen. Bagaimanapun, Zhang Qingxi adalah Tianjiao Zhang, dan statusnya dalam keluarga Zhang sangat tinggi, dan kontak Zhang Qingxi dengan orang lain sama pentingnya bagi keluarga Zhang. Hal yang besar, setelah berbicara, Zhang Changsheng berubah menjadi streamer dan menghilang, hanya menyisakan Zhang Qingxi dan Luo Chen. Setelah Zhang Changsheng pergi, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat ke Zhang Qingxi, dengan ekspresi aneh di wajahnya.
Meskipun dia telah siap secara mental ketika mendengar Zhang Changsheng memanggilnya paman masa depan, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Diperhatikan oleh Luo Chen, wajah Zhang Qingxi memerah. Dia lupa bahwa Luo Chen masih di sana, dan dia tidak dapat dihindari malu saat ini. Luo Chen tersenyum ketika dia melihatnya, tidak banyak bicara, dan berjalan keluar dari tambang dengan tangan Zhang Qingxi dengan sangat alami. Setelah meninggalkan tambang, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak tinggal di kota Linan. Bagaimanapun, keluarga Luo telah memenangkan sepertiga dari urat mineral. Dengan namanya di sana, keluarga Luo tidak perlu khawatir tentang seseorang yang berani melakukannya. Keluarga Luo meletakkan tangan hitam. Oleh karena itu, Luo Chen tidak perlu duduk di kota Linan, ia hanya perlu menyerahkan masalah ini kepada keluarga Luo. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan kota Linan, mereka tidak memilih untuk kembali ke Kabupaten Changlan, tetapi langsung dipindahkan ke ibu kota Kekaisaran Liuyun, bermaksud untuk mengirim mereka ke wilayah pedang melalui susunan teleportasi yang dibangun oleh orang-orang yang dikirim Jiruhai di Kekaisaran Liuyun. Tidak lama setelah pesta ulang tahun Zhang, Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja harus bergegas kembali ke rumah Zhang terlebih dahulu. Di ibu kota Kekaisaran Liuyun, Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan-jalan di jalan, menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, Kaisar Liuyun tidak seperti tempat lain. Sebagai inti dari Kekaisaran Liuyun, tidak banyak orang yang pernah melihat Luo Chen. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan-jalan di jalan, dan tentu saja mereka mudah dikenali. Hanya saja meskipun Luo Chen dikenali, tidak ada yang bergegas maju untuk mengganggu Luo Chen, tetapi Luo Chen menyelamatkan banyak masalah. Aku tidak tahu apa yang disukai Bibi, aku juga siap untuk hadiah ulang tahun, Luo Chen bertanya pada Zhang Qingxi, yang menoleh dan bergegas ke samping. Dia pergi ke rumah Zhang untuk pertama kalinya, dan juga pergi ke pesta ulang tahun. Akan terlalu memalukan jika dia tidak punya tangan. Ibunya adalah seorang idiot pedang. Kamu hanya perlu memberinya pedang yang bagus, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum, aku sudah menyiapkan semuanya, Xiao Chen, kamu bisa pergi ke perjamuan. Itu pikiranmu? Tidak dapat dihindari bahwa itu tidak akan menyebabkan orang bergosip. Luo Chen bergumam sejenak, dan berkata, baiklah, ketika aku kembali ke domain pedang, aku akan membuka tungku untuk memurnikan beberapa tungku pil yang akan digunakan sebagai hadiah ulang tahun. Dia sudah lama tidak membuat pil, dan pil di tubuhnya juga sedikit kurang. Pil pencerahan yang disempurnakan di Tanah Suci Ras Roh Kudus sebelumnya adalah pil untuk membantu kultivasi, dan Luo Chen tidak banyak menggunakannya. Oleh karena itu, dia juga perlu membuat alkimia untuk mengisi kembali cadangan pilnya sendiri jika terjadi keadaan darurat. Namun kali ini tungku dibuka untuk alkimia, tetapi dapat digunakan sebagai hadiah ulang tahun. Itu bagus, Zhang Qingxi mengangguk dan tersenyum. Dia tahu seberapa kuat alkimia Luo Chen. Pil yang disuling Luo Chen tidak rendah nilainya, dan itu cukup sebagai hadiah ulang tahun. Setelah membuat keputusan, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak tinggal lebih lama di ibu kota Kekaisaran Liuyun. Mereka segera menemukan sebuah rumah yang dibeli oleh murid Jianzong di ibu kota Kekaisaran Liuyun, dan kemudian melewati rumah itu. Susunan teleportasi langsung diteleportasi ke kota Jiancheng. Setelah tiba di kota Jiancheng, Luo Chen tidak terburu-buru ke Jianzong untuk pertama kalinya, tetapi langsung memimpin Zhang Qingxi menuju gunung belakang kota Jianjian. Kekuatan jiwanya ditekan oleh Dewa Terikat Yingyan. Meskipun tidak sepenuhnya disegel, akan memakan waktu beberapa hari untuk membukanya dengan mengandalkan kata-katanya sendiri. Dan penekanan kekuatan jiwa niscaya akan memengaruhi efisiensi alkimianya, jadi Luo Chen bermaksud pergi ke belakang kota pedang untuk meminta bantuan dari yang tak bernama, pertama-tama untuk menyelesaikan pengaruh Dewa Yingyan pada dirinya sendiri. Di gunung belakang kota pedang, Wu Ming masih duduk seperti patung batu di bawah pohon tua di puncak gunung, dengan banyak daun kuning di sekujur tubuhnya. Kakak, Luo Chen menyapa Wu Ming, yang sedang duduk di bawah pohon tua. Niat pedang yang mencengangkan memenuhi udara, daun-daun kuning di seluruh langit terpotong, sosok yang duduk di bawah pohon tua itu bangkit, menatap Luo Chen, dan mengangguk dengan lembut. Kaisar bela diri tingkat ke-9, ya, Wu Ming menatap Luo Chen dan berkata, aku datang menemuiku kali ini karena mengikat Shen Yingyan. Dia telah memperhatikan segel di tubuh Luo Chen. Meskipun belum lengkap, dengan kekuatan Luo Chen, akan membutuhkan banyak waktu untuk menghilangkannya sepenuhnya, dan Luo Chen datang ke gunung belakang kota pedang saat ini.
Mata kakak seperti obor, Luo Chen mengangguk ringan, dan berkata dengan wajah serius, "Kakak, tolong bantu aku." Untuk keluarga Zhang Souyan, Wu Ming tiba-tiba berkata, "Dengan kekuatanmu, bahkan jika kekuatan jiwamu dilarang, itu tidak akan berdampak banyak pada dirimu sendiri. Itu bisa membuatmu begitu ingin menghancurkan segel para dewa. Aku khawatir hanya ada perjamuan Shou keluarga Zhang yang akan datang, kan?" Ya, Luo Chen tidak menyembunyikan apapun. Luo berkata dengan murah hati, "Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya berkunjung, jadi aku harus meninggalkan kesan yang baik." Wu Ming tersenyum, cahaya pedang memancar dari jari-jarinya, dan cahaya pedang itu masuk ke laut kesadaran Luo Shen, langsung memusnahkan segel yang dibangun oleh Dewa Terikat Yingyan di laut kesadaran Luo Shen. "Setelah perjamuan ulang tahun Zhang, jika kamu punya waktu, kamu mungkin juga pergi ke Abyss of Burial Heaven. Ada kesempatan di sana, yang sangat berguna untukmu." Setelah Wu Ming dengan santai menasihatinya, dia memasuki kondisi layu lagi. Luo Chen tidak mengganggu Wu Ming ketika dia melihat ini. Dia mundur agak jauh dari Zhang Qingxi di samping, menemukan ruang kosong tanpa siapapun, dan langsung mengeluarkan tungku alkimia dari cincin Qiankun. "Xiao Chen, leluhur tadi mengatakan bahwa kamu harus pergi ke jurang pemakaman surga, apa yang akan kamu lakukan?" Tepat saat Luo Chen mengeluarkan tungku alkimia, suara Zhang Qingxi yang sedikit khawatir terdengar di telinga Luo Chen. "Jurang pemakaman surga, ujung ketiga daratan, tingkat bahayanya secara alami terbukti dengan sendirinya, bahkan jika alam guru suci memasukinya, tidak akan ada jalan kembali. Luo Chen tidak lebih dari kaisar bela diri peringkat 9. Jika kamu memasuki jurang pemakaman surga, tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa." "Jangan khawatir." Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Aku pernah memasuki jurang penguburan surga. Jadi tidak seburuk yang kubayangkan, atau selama tidak masuk jauh ke inti jadi yang sebenarnya, bahkan orang biasa pun tidak akan berada dalam bahaya jika mereka memasukinya. Hanya saja jurang penguburan surga dilarang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Jika kekuatannya tidak mencukupi, ia tidak akan dapat mematahkan larangan jurang penguburan surga dan akan tetap terperangkap di dalamnya. Meskipun ia pernah ke jurang penguburan surga, meskipun itu bukan rahasia besar, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kecuali sekelompok orang suci yang kuat di jurang penguburan surga, mungkin hanya keluarga Suanyuan yang mungkin mendengar beberapa berita dari Suanyuan Ao. Namun, dalam pandangan Luo Chen, sebenarnya tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini, karena itu bukan masalah rahasia besar, jadi Luo Chen tidak menyembunyikan informasi ini dari Zhang Qingxi. "Xiao Chen, apakah kamu pernah ke jurang penguburan surga?" Zhang Qingxi membelalakan matanya saat mendengar ini, dan dia tampak sangat terkejut. Dia pikir dia mengenal Luo Chen dan mengetahui banyak kartu Hall Luo Chen, tetapi Luo Chen benar-benar memasuki Heaven Burial Abyss dan keluar dari sana tanpa cedera, yang tidak diragukan lagi mengejutkan hati Zhang Qingxi. "Anda harus tahu bahwa itu adalah wilayah ketiga di daratan utama, bahkan yang terkuat di alam guru suci akan terperangkap di dalamnya. Ketika Luo Chen memasuki Heaven Burial Abyss, saya khawatir bahkan Raja Wu tidak melangkah ke alam tersebut." Dengan basis kultivasi seperti itu, Luo Chen benar-benar keluar dari Heaven Burial Abyss tanpa masalah. "Ya," Luo Chen tersenyum dan berkata, "saya juga mendapatkan Sword Ancestor Sword Crystal dari Abyss of Burial Heaven." Mendengar kata-kata Luo Chen, hati Zhang Qingxi sangat terguncang. Ketika Luo Chen mendapatkan Sword Ancestor Sword Crystal, kultivasinya mungkin hanya di alam Grandmaster bawaan. Dengan kultivasi seperti itu, Luo Chen berani menerobos ke wilayah ketiga daratan utama, sungguh berani. Jika dunia luar tahu tentang perbuatan Xiao Chen, aku khawatir kalian akan merasa tidak nyaman. Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sambil menatap Luo Chen. Meskipun Luo Chen sekarang sangat berbakat dan telah menarik perhatian dari semua pihak, di mata banyak kekuatan tingkat tinggi, Luo Chen sebenarnya hanyalah seorang jenius yang belum dewasa. Bahkan jika dia berbakat sekarang, sulit untuk menjamin bahwa masa depan tidak akan tercengang. Dan jika mereka tahu bahwa Luo Chen telah dengan aman masuk dan keluar dari jurang pemakaman surga di wilayah ketiga daratan utama ketika dia sangat lemah, mereka mungkin telah mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Luo Chen. Terutama musuh bebuyutan dari ras tulang ras hantu, Luo Chen pasti akan dimusnahkan dengan segala cara, agar tidak menambah musuh besar di masa depan. Luo Chen tersenyum, tidak banyak bicara,
mengeluarkan bahan obat dari cincin semesta dan melemparkannya ke tungku pil, memurnikannya dengan api halus. Baginya, perbuatan seperti itu bukanlah sesuatu untuk dipamerkan. Bagaimanapun, dia memasuki jurang pemakaman langit dengan token yang diperoleh dari lotere, dan meninggalkan jurang pemakaman langit dengan tangan kosong leluhur pedang. Belum lagi dia, bahkan jika dia digantikan oleh orang biasa, dengan kesempatan seperti itu, dia masih bisa mundur dari jurang surga pemakaman. Melihat Luo Chen mulai memurnikan pil, Zhang Qingxi tidak mengganggu Luo Chen, tetapi berdiri di samping untuk melindungi hukum Luo Chen, agar tidak ada orang luar yang datang ke gunung belakang untuk memengaruhi alkimia Luo Chen. Dengan seni pil kondensasi Qi, kecepatan alkimia Luo Chen jauh lebih cepat daripada alkemis biasa. Segera, ada banyak awan gelap di atas bukit di belakang kota penempaan pedang ini, dan awan guntur menjulang, melepaskan paksaan yang agung. Tiba-tiba, cahaya guntur tebal seperti ember jatuh dari awan, kemanapun ia lewat, ruang menjadi terdistorsi, dan bahkan retakan di ruang gelap itu terlihat samar-samar. Tepat ketika cahaya guntur hendak jatuh, cahaya pedang yang menyilaukan membubung ke langit, langsung menghilangkan guntur, berubah menjadi busur dan tersebar di sekitar. Zhang Qingxi memegang pedang Suang Yin di tangannya, muncul di samping Luo Chen, dan menghentikan semua GLA. Luo Chen bahkan tidak memperhatikan pil itu. Setelah sepanci pil menjadi pil, Luo Chen dengan cepat mengisinya ke dalam botol giok, dan segera melemparkan bahan obat lainnya ke dalam tungku pil untuk terus memurnikan apa yang dia butuhkan. Ramuan. Dalam setengah hari berikutnya, setelah kota pedang ditempa, gunung-gunung dan awan-awan tetap ada, dan guntur jatuh seperti tetesan air hujan, menarik perhatian banyak orang. Namun karena Wu Ming pernah muncul di kolam pedang pada awalnya, semua orang di wilayah pedang tahu bahwa gunung belakang kota pedang adalah tempat peristirahatan yang tidak diketahui. Oleh karena itu, meskipun banyak orang telah memperhatikan perubahan di gunung belakang kota pedang, mereka masih menahan diri. Penasaran? Tidak memasuki gunung belakang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Bab 1186, di dalam keluarga Zhang, seorang putra terlantar. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah setengah hari, setelah kota pedang ditempa, semua malapetaka pil gunung menghilang, dan Luo Chen juga mengakhiri alkimia dan membawa tungku pil di depannya kembali ke Ring Qiankun. Melihat tanah yang berlubang oleh guntur perampokan, Luo Chen tidak banyak bicara, menunggu Zhang Qingxi selesai mengatur napasnya, dan kemudian keduanya meninggalkan kota pedang dan bergegas menuju tempat keluarga Zhang berada. Sebagai kekuatan besar di domain pedang, meskipun industri domain pedang keluarga Zhang tersebar di seluruh domain pedang, sebenarnya itu menempati area kecil. Hanya saja ada area kecil di luar kota Changqi tidak jauh dari rumah sekte pedang. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan kota Jiancheng, mereka bergegas ke kota Changqi. Di kota Changqi, Luo Chen dan Zhang Qingxi sedang berjalan di jalan. Melihat jalan-jalan yang ramai, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Pengaruh keluarga Zhang tampaknya lebih besar dari yang saya kira. Ada banyak prajurit yang datang dan pergi di jalanan, dan aura para prajurit itu sangat tirani, dan hanya sedikit prajurit di bawah ranah Wuzun yang muncul di jalanan. Dan begitu banyak orang kuat berkumpul di kota Changqi, yang tujuannya tentu saja jelas dengan sendirinya. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, keluarga Zhang juga merupakan kekuatan paling kuat di domain pedang selain Jianzhong. Tentu saja, itu layak mendapat perhatian dari perbaikan pedang Jianzhong. Zhang Qingxi memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, "Tunggu sampai kamu membiarkanku pergi ke rumah Zhang. Aku khawatir beberapa orang akan mengincarmu. Kamu bisa membiarkan mereka pergi tanpa memberi mereka muka." Dia sangat jelas tentang situasi di dalam keluarga Zhang. Meskipun keluarga Zhang kuat, keluarga itu bukanlah satu kesatuan. Setidaknya selain faksi tempat dia berada, ada dua faksi lainnya. Di antara mereka, faksi yang dipimpin oleh Tetua Agung selalu menganjurkan untuk menikahkannya dengan kejeniusan keluarga Wei, keluarga besar lainnya di Jianyu, untuk memenangkan keluarga Wei. Sekarang setelah dia membawa Luo Chen kembali ke keluarga Zhang, itu pasti akan menyebabkan Luo Chen menarik permusuhan dari para Tetua Agung, jadi Zhang Qingxi akan memberitahu Luo Chen tentang hal-hal ini terlebih dahulu saat ini, agar tidak mengkhawatirkan Luo Chen. Tenang saja, aku punya akal sehat. Luo Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum.
Zhang Qingxi juga merasa lega ketika mendengarnya, karena Luo Chen memiliki dasar di hatinya, maka dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dengan kemampuan Luo Chen, dia benar-benar dapat menangani hal-hal ini. Itu benar-benar tidak mungkin, masalah besarnya adalah dia akan berakhir secara langsung sebagai keluarga Nona Zhang, melemparkan semua orang itu ke aula eksekusi. Kemudian Zhang Qingxi dan Luo Chen bergegas langsung ke rumah keluarga Zhang di luar kota Changqi. Antrean panjang telah lama berbaris di luar rumah keluarga Zhang. Itu adalah pasukan dan prajurit yang datang untuk memuja ulang tahun. Meskipun perjamuan Shou keluarga Zhang diadakan 3 hari kemudian, ada banyak pasukan yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun, jadi mereka harus mengirim mereka terlebih dahulu. Shou Li bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Zhang. Kemunculan Zhang Qingxi tidak diragukan lagi menarik perhatian banyak orang, dan dibandingkan dengan Zhang Qingxi, Luo Chen, yang memegang puisi Zhang Qing, menjadi fokus perhatian semua orang. Sejumlah besar mata yang tampaknya mampu membunuh jatuh pada Luo Chen, ingin melahapnya hidup-hidup. Naik, Luo Chen tampaknya tidak memperhatikan tatapan di sekelilingnya, dan berjalan berdampingan dengan Zhang Qingxi menuju gerbang Zhang. Nona, para pelayan Zhang melihat Zhang Qingxi dan, dengan cepat berkata dengan hormat. Zhang Qingxi mengangguk, dan berjalan menuju keluarga Zhang bersama Luo Chen secara langsung. Nona, tunggu sebentar, anggota keluarga Zhang mengalihkan pandangan dari tangan yang dipegang oleh Zhang Qingxi dan Luo Chen, lalu menatap Luo Chen, dan berkata, saya tidak tahu siapa yang mulia. Tidak semua orang di keluarga Zhang saya bisa masuk. Wajah Zhang Qingxi tenggelam, orang ini adalah pendukung garis keturunan Tetua Agung, mengandalkan perlindungan Tetua Agung, tetapi dia sering tersandung garis keturunan ini dan diam-diam. Jika itu di masa lalu, dia tentu tidak akan peduli, tetapi hari ini dia membawa Luo Chen pulang dan dihadang oleh seorang pelayan. Bagaimana ini bisa membuat Zhang Qingxi tidak marah? Tetapi sebelum Zhang Qingxi kejang, dia melihat Luo Chen menjabat tangannya dengan lembut, memberi isyarat padanya untuk tetap aman. Xiao Chen, Zhang Qingxi mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Luo Chen akan menghentikannya. Dia hanya menemukan alasan untuk memecat orang seperti itu yang tidak memiliki mata yang panjang. Bahkan jika dia akan menyinggung Tetua Agung, itu bukan hal yang baik bagi Zhang Qingxi. Jika sebelum tulang pedang itu selesai, dia mungkin masih takut pada Tetua Agung, tetapi sekarang, dia sudah lama memperhatikan ancaman Tetua Agung. Jika Tetua Agung itu jujur, dia masih bisa melupakan kesalahannya. Tetapi jika Tetua Agung benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk, dia tidak keberatan untuk membersihkan keluarga Zhang. Aku akan menanganinya. Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi, lalu mengalihkan pandangannya ke anggota keluarga Zhang, dan melemparkan sebuah token dengan santai. Jika kamu ingin menyusahkanku, biarkan tuanmu maju sendiri. Luo Chen melirik pelayan Zhang dan berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Luo Chen langsung menggandeng tangan Zhang Qingxi menuju gerbang keluarga Zhang. Seorang pemain dari keluarga Zhang tidak lebih dari pion orang lain, dan dia dapat mengopernya sesuka hati. Jika dia terlalu peduli, itu akan menurunkan identitasnya dan menyebabkan orang-orang mengkritik. Token itu dipaku ke tanah seperti pedang tajam, memperlihatkan pemandangan gerbang Gunung Jianzhong yang terukir di atasnya, dan di tengah token, ada 3 karakter besar dari Ordo Tetua. Ordo Tetua Sekte Pedang. Hanya para tetua Jianzhong dan beberapa tetua dengan status tinggi di Jianzhong yang dapat memiliki token. Prajurit yang awalnya karena hubungan dekat Zhang Qingxi dengan Luo Chen menciut saat dia melihat token itu, dan permusuhan di hatinya langsung menghilang, dan dia digantikan oleh kegembiraan yang kuat. Tetua Jianzhong Sikuan yang begitu muda, identitasnya siap untuk diungkapkan. Kecuali untuk kejeniusan paling luar biasa sejak berdirinya Sekte Pedang, sama sekali tidak mungkin bagi Sekte Pedang untuk memiliki tetua muda dan kuat kedua seperti itu. Sekte Pedang, Luo Chen. Anggota keluarga Zhang juga menebak identitas Luo Chen, wajahnya membumi, bergumam. Dengan identitas dan status Luo Chen, apakah dia benar-benar bermaksud menghentikan Luo Chen? Jika bukan karena niat Luo Chen untuk peduli pada orang-orang kecil seperti dia pasti sudah mati karena kematian Huang Quan. Bahkan Tetua Agung yang menghasutnya untuk melakukannya hanya akan menyalahkannya, mengatakan bahwa semuanya adalah usulannya, biarkan dia menjadi kambing hitam. Nona tertua sangat dekat dengan yang itu. Rekan keluarga Zhang menelan ludahnya,
dan berkata dengan sedikit keheranan, langit keluarga ini akan berubah. Untuk waktu yang lama, tiga faksi utama keluarga Zhang telah saling memeriksa dan menyeimbangkan. Para reformis yang dipimpin oleh Patriark, faksi konservatif, yang dipimpin oleh Tetua Agung, dan faksi netral yang terdiri dari beberapa anggota klan telah menjaga keseimbangan yang rapuh antara ketiga faksi tersebut. Sekarang Zhang Qingxi membawa Luo Chen kembali ke keluarga Zhang, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan badai di dalam keluarga Zhang. Dengan bantuan Luo Chen, kaum reformis yang dipimpin oleh Patriark keluarga Zhang mungkin akan segera dapat mengalahkan dua faksi lainnya, mengambil alih kekuasaan sendirian, dan sepenuhnya menekan dua faksi lainnya. Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah memasuki rumah Zhang, Luo Chen berjalan menuju ruang belajar di bawah pimpinan Zhang Qingxi. Segera, Luo Chen bertemu dengan ayah Zhang Qingxi, Patriark keluarga Zhang, dan salah satu pusat kekuatan teratas di domain pedang Zhang Wanshan di ruang belajar keluarga Zhang. Ini Tuan Luo, kan? Di ruang belajar, Zhang Wanshan juga terkejut ketika dia melihat Zhang Qingxi dan Luo Chen, tetapi Zhang Wanshan telah menerima beberapa berita dari Zhang Changsheng, dan berkata sambil tersenyum kepada Luo Chen, aku telah membuatmu berusia puluhan tahun. Berteriak untukmu, Xiao Chen, kan? Luo Chen telah melihat Paman Zhang. Luo Chen membungkuk kepada Zhang Wanshan dan berkata dengan wajah serius, Paman adalah orang tuaku, jadi tidak ada masalah memanggilnya seperti ini. Xier, kamu keluar dulu, ada yang ingin kukatakan kepada Xiao Chen. Zhang Wanshan mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi dan berkata. Zhang Qingxi menatap Luo Chen dengan khawatir. Luo Chen merasa geli, tetapi dia mengangguk kepada Zhang Qingxi untuk memberi isyarat agar dia merasa lega. Zhang Qingxi menghela napas lega dan meninggalkan ruang belajar. Zhang Wanshan memperhatikan semua ini, dan setelah sosok Zhang Qingxi menghilang, kali ini dia menghela napas dan berkata dengan sedikit emosi, perguruan tinggi wanita tidak akan tinggal. Luo Chen tidak mengambil janggutnya, dan masih tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Zhang Wanshan mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata, aku tahu kamu sangat berbakat, dan kamu dapat dianggap sebagai jenius teratas di daratan. Jika Xier bersamamu, itu akan sedikit tinggi. Jika bukan karena Xier yang selalu tegas, aku tidak akan pernah setuju dia bersamamu. Hanya saja gadis itu keras kepala. Karena itu keputusannya, aku tidak bisa ikut campur. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakan Xier di masa depan. Zhang Wanshan tidak membuat ancaman, karena dia tahu betul bahwa dengan bakat Luo Chen, dia mungkin bukan lawan Luo Chen di masa depan, dan ancaman saat ini terlalu pucat dan lemah. Paman yakinlah, Luo Chen bukan kekasih, kata Luo Chen dengan wajah datar ketika dia mendengar kata-kata itu, antara Qingxi dan aku, tidak ada yang namanya siapa yang telah memanjat sisi lain. Jika itu adalah puisi Zhang Qingxi sebelumnya, bakatnya secara alami tidak akan sebanding dengan Luo Chen. Namun, setelah tulang pedang itu sepenuhnya dilengkapi, ditambah dengan warisan dari ahli pedang, level masa depan Zhang Qingxi tidak akan lebih buruk dari Luo Chen. Jadi Luo Chen tidak pernah berani meremehkan Zhang Qingxi, apalagi berpikir bahwa dia sedang mendaki dirinya sendiri dengan berada di sisinya. Zhang Wanshan mengangguk, tidak terlalu terlibat dalam topik ini, lalu dengan cepat mengganti topik, aku tahu apa yang terjadi di gerbang sebelumnya. Kau melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi kau tidak melakukannya dengan baik. Tolong juga nasihat paman, kata Luo Chen segera setelah mendengar ini. Orang yang menghalangimu adalah anggota klan yang terikat pada Tetua Agung. Dia selalu bertindak sebagai bidak catur bagi Tetua Agung, menyerang. Tetua Agung, orang itu mempermalukanmu kali ini karena Tetua Agung diam-diam memberi isyarat. Zhang Wanshan menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun metode penangananmu sempurna, itu tidak simen gerakan Xier. Sekarang tetua sudah memikirkan cara untuk menargetkanmu. Kau harus lebih berhati-hati dalam periode waktu berikutnya. Itu benar, Paman Zhang, jangan khawatir, aku sudah memikirkan masalah ini, kata Luo Chen sambil tersenyum. Qingxi sudah memberitahuku tentang situasi Zhang sebelum dia datang ke rumah Zhang. Jika bukan karena cara untuk mengatasinya, kali ini aku tidak akan berhasil. Gadis sialan itu, wajah Zhang Wanshan berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun kontradiksi dalam keluarga Zhang tidak dirahasiakan, selama mereka bisa mengetahuinya dengan sedikit penyelidikan, Zhang Qingxi memberitahu Luo Chen tentang keluarga Zhang dengan cara ini,
yang membuat Zhang Wanshan merasa sedikit terdiam. Ini belum menikah, jadi dia fokus pada orang luar. Jika kamu benar-benar menikah, tidakkah kamu ingin memindahkan seluruh keluarga Zhang ke keluarga Luo? Karena kamu sudah punya rencana, maka aku tidak akan banyak bicara. Zhang Wanshan menatap Luo Chen dan menasihati, meskipun garis keturunan tetua bertentangan denganku, mereka semua berasal dari keluarga Zhang, belum lagi Xier. Ulang tahun ibu gadis itu akan segera tiba. Jika kamu tidak bisa melihat darah, kamu harus berusaha untuk tidak melihat darah. Petik 2. Paman yakinlah, aku tidak akan menjadi pembunuh. Luo Chen mengangguk ringan dan berkata dengan tegas. Dia tidak berencana untuk membunuh saat ini. Bagaimanapun, perjamuan Zhang Jiashou sudah dekat. Jika dia melihat darah, itu benar-benar bukan pertanda baik. Dia di sini untuk merayakan ulang tahunnya, dan dia tidak di sini untuk bermain, jadi tentu saja dia tidak bisa main-main. Pergilah, biarkan Xier membawamu menemui ibunya di halaman belakang. Zhang Wanshan tidak berkata apa-apa lagi ketika mendengar kata-kata itu, melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Junior pensiun, Luo Chen membungkuk kepada Zhang Wanshan sebelum keluar dari ruang belajar. Zhang Qingxi, yang telah menunggu di luar ruang kerja, melihat sosok Luo Chen, dan buru-buru menyapanya, dan bertanya, Xiao Chen, ayahku tidak mempermalukanmu, kan? Di ruang kerja, Zhang Wanshan, yang dengan hati-hati memperhatikan situasi di luar, berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Gadis sialan ini, belum menikah, aku beralih ke orang luar. Paman sangat baik, bagaimana mungkin kau mempermalukanku? Luo Chen tersenyum dan berkata, itu bagus. Zhang Qingxi mengangguk dan bersenandung, jika lelaki tua itu berani mempermalukan Xiao Chen, gadis ini akan membakar ruang kerjanya. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berduka untuk Zhang Wanshan selama 2 detik. Dia tidak khawatir tentang masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, ya, sebentar lagi ulang tahun bibiku. Jika aku berkunjung, aku harus melihat bibiku. Itu benar, sudah waktunya bagimu untuk melihat ibumu. Zhang Qingxi mengangguk, dan berjalan langsung ke halaman belakang bersama Luo Chen. Pada saat yang sama, jauh di dalam keluarga Zhang, tetua keluarga Zhang juga menerima informasi dari bawahannya, dan wajahnya sedikit muram. Sekte Pedang Luo Chen, tetua keluarga Zhang menyembunyikan separuh tubuhnya di balik bayangan, bergumam, Jianzong Tianjiao ini sangat populer akhir-akhir ini. Namun, meskipun Sekte Pedang itu kuat, itu bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan, tetapi ada banyak mata yang menatap Sekte Pedang, menunggu kesempatan untuk menggigit sepotong daging dari Sekte Pedang. Jika aku benar-benar berpikir bahwa mengandalkan Jianzong akan membuatku berhenti, itu akan terlalu naif. Mata tetua Zhang berkedip, dan keputusan itu dibuat segera setelah pikirannya berubah. Yingqi, sampaikan berita ini ke paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan. Tetua keluarga Zhang melihat ke sebuah bayangan dan berkata, katakan kepada mereka bahwa jenius Jianzong Luo Chen ada di keluarga Zhangku, dan dia tidak akan pergi. Ada suara pelan di dalam bayangan, dan sesosok samar-samar terlihat terbang keluar dari bayangan, menghilang. Aku tidak mengambil tindakan terhadapmu, tentu saja seseorang akan mengambil tindakan terhadapmu. Setelah sosok itu pergi, tetua keluarga Zhang mencibir di sudut mulutnya, matanya dalam, dan dia bergumam, aku ingin melihat bagaimana kamu berurusan dengan para penguasa kuil pembunuhan dan Ling Sui. Luo Chen tentu saja tidak tahu bahwa tetua keluarga Zhang telah diam-diam menghubungi pasukan musuh Sekte Pedang, kuil pembunuhan dan paviliun Ling Sui, dan berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyergapnya. Pada saat ini, Luo Chen telah mengikuti Zhang Qingxi ke halaman belakang keluarga Zhang dan melihat Nyonya Zhang yang sedang menikmati bunga-bunga di halaman belakang. Ibu, saat Zhang Qingxi melihat Nyonya Zhang, wajah Zhang Qingxi juga sedikit lebih mirip dengan ekspresi putri kecilnya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Nyonya Zhang, tampak sangat mesra. Gadis kecil, ibu pikir kamu telah melupakan ibumu ketika kamu memiliki kekasih. Nyonya Zhang tertawa kecil, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan tersenyum, saya ingin datang ke orang ini, siapa Luo Chen, yang baru-baru ini menjadi terkenal. Benar, bibiku memanggilku Xiao Chen. Luo Chen membungkuk sedikit gugup di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang di depannya adalah ibu Zhang Qingxi. Tidak mungkin bagi Luo Chen untuk tidak memiliki tekanan di dalam hatinya. Sebenarnya, Luo Chen rela membawa pedang dan bertarung dengan yang terkuat dari klan tulang klan hantu, dan dia tidak mau tinggal pada kesempatan ini.
Ini jauh lebih menyiksa daripada bertarung hidup dan mati. Zhang Qingxi secara alami memperhatikan keadaan Luo Chen, dan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Dia tinggal bersama Luo Chen untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah melihat Luo Chen begitu gugup. Ibuku bukan momok, Xiao Chen, tidakkah kamu harus begitu gugup, kata Zhang Qingxi sambil menatap Luo Chen. Luo Chen tidak menjawab, dan Nyonya Zhang di samping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika dia melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Siar benar. Gadis ini selalu memiliki pendapat yang kuat. Karena dia telah memilihmu, ayahku dan aku tentu tidak akan memberontak." Niatnya, Luo Chen diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, hanya merasa bahwa ada gunung yang hilang dari tubuhnya. Kamu seharusnya bertemu ayah Siar sebelum Xiao Chen, kan? Nyonya Zhang membawa Zhang Qingxi dan duduk di sebuah pavilion, dan pada saat yang sama memberi isyarat kepada Luo Chen untuk mencari tempat duduk sendiri, lalu bertanya. Junior memang sudah bertemu Paman Zhang, Luo Chen mengangguk ringan dan berkata dengan tegas. Kalau begitu, Xiao Chen, apakah kamu tahu sesuatu tentang keluarga Zhangku? Nyonya Zhang tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, garis keturunan tetua selalu ingin menikahkan Siar dengan keluarga Wei untuk memenangkan hati keluarga Wei. Xiao Chen, kunjunganmu ke keluarga Zhang kali ini tidak diragukan lagi telah mengacaukan rencana tetua agung. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang di sekte pedang di belakangmu, tetua agung pasti tidak akan menyerah. Dalam beberapa hari ke depan, Xiao Chen, kamu harus lebih berhati-hati, jangan ceroboh. Bibi, jangan khawatir, generasi muda sudah bangun. Luo Chen memasang ekspresi serius. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pertikaian internal keluarga Zhang, dia juga mengerti betapa sengitnya pertikaian antar faksi di klan itu. Bagaimanapun, pendahulunya jatuh dan diduduki oleh dia yang telah lewat karena keributan di dalam keluarga Luo. Kalian harus tahu bahwa keluarga Luo saat itu hanyalah sebuah keluarga kecil di kota Lingyun. Orang terkuat di keluarga itu bahkan seorang seniman bela diri yang hebat, bahkan bukan seniman bela diri bawaan. Meski begitu, tekanan internal keluarga Luo telah mencapai tingkat yang sangat tragis, dan bahkan putra pendahulu patriark telah jatuh di bawah konspirasi faksi lain. Sebagai keluarga pertama wilayah pedang, keluarga Zhang berada di urutan kedua setelah penguasa wilayah pedang Jianzhong. Luo Chen secara alami dapat membayangkan betapa sengitnya perebutan kekuasaan internal itu. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Chen memiliki banyak kartu hall, dia tidak akan menganggapnya enteng di pusaran air saat ini. Jika tidak, bahkan jika ada tangan belakang yang dapat dibangkitkan, itu sudah cukup untuk menyebabkan vitalitas Luo Chen terluka parah. Xiao Chen, kamu bisa menghitungnya, Nyonya Zhang mengangguk, lalu tersenyum, gadis Siar dimanja oleh ayah dan aku. Dia memiliki temperamen yang keras kepala. Xiao Chen, kamu harus lebih peduli di masa depan. Ibu, pipi Zhang Qingxi memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Luo Chen tidak menyadari kekeras kepalaannya, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Temperamen Zhang Qingxi jauh dari Diaoman, saudari utama Jianzhong Wan Huafeng ini selalu tenang dan bijaksana, dan tidak pernah menghalangi Luo Chen, dan inilah alasan mengapa Luo Chen dekat dengan Zhang Qingxi sebelumnya. Ketika Nyonya Zhang melihat ini, dia tidak banyak bicara, dan kemudian mengobrol dengan Luo Chen tentang beberapa hal menarik tentang masa kecil Zhang Qingxi, yang membuat Zhang Qingxi gelisah. Luo Chen tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan menatap Zhang Qingxi dari waktu ke waktu, wajahnya penuh dengan godaan, yang membuat Zhang Qingxi memutar matanya. Hanya saja suasana ini tidak berlangsung lama, dan suasana itu pecah ketika tiba-tiba ada sosok yang masuk. Orang di sini bukanlah orang lain, melainkan Zhang Changsheng, yang telah memiliki beberapa koneksi dengan Luo Chen. Nyonya, bawahan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Zhang Changsheng melirik Luo Chen dan Zhang Qingxi dan berkata kepada Nyonya Zhang dengan kepala tertunduk. Baik Siar maupun Xiao Chen bukanlah orang luar, jadi jangan menghindar. Nyonya Zhang secara alami mengerti apa yang dimaksud Zhang Changsheng, dan langsung berkata. Ada berita dari mata-mata di pihak tetua. Tetua diam-diam mengirim seseorang untuk menghubungi Ling Suege dan kuil pembunuhan, kata Zhang Changsheng di sini, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luo Chen, perlahan berkata, targetnya seharusnya Tuan Luo. Berani sekali, wajah Zhang Qingxi menjadi hijau ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan marah, Ling Suege dan kuil pembunuhan selalu berselisih dengan sekte pedangku. Tetua itu berani berkolusi dengan kedua kekuatan ini.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyerangnya? Sebagai saudari utama Jianzong Wan Huafeng, dia memiliki status yang luar biasa di Jianzong. Sekarang tetua agung itu berkolusi dengan pavilion Ling Sui dan kuil pembunuhan. Ini benar-benar mengalahkannya dan Jianzong di wajah. Poin terpenting adalah bahwa domain pedang adalah wilayah sekte pedang. Para tetua keluarga Zhang berkolusi dengan pavilion Ling Sui dan kuil pembunuhan, yang tidak diragukan lagi akan membuat sekte pedang marah sepenuhnya. Kita harus tahu bahwa sekte pedang dapat memiliki status saat ini, bukan hanya karena leluhur pedang dan keberadaan tanpa nama, tetapi juga terkait dengan metode besi dan darah sekte pedang. Selama orang-orang Jianzong menangkap bukti kolusi keluarga Zhang antara kuil pembunuhan dan pavilion Ling Sui, bahkan jika dia adalah arogan Jianzong, keberadaan Master Wan Huafeng, itu tidak akan dapat mencegah Jianzong menyerang keluarga Zhang. Meskipun keluarga Zhang kuat, itu adalah keluarga pertama di domain pedang, tetapi dibandingkan dengan penguasa sebenarnya dari domain pedang, sekte pedang, keluarga Zhang dan anak muda itu tidak berbeda. Menghadapi kemarahan sekte pedang, keluarga Zhang tidak tahan. Dapat dikatakan bahwa langkah tetua Zhang murni untuk keegoisannya sendiri untuk mendorong keluarga Zhang di jalan menuju akhir. Bagaimana ini bisa membuat Zhang Qingxi tidak marah? Mata Luo Chen memadat, dan sedikit niat membunuh muncul di hatinya. Secara alami, dia tahu kekuatan seperti apa Ling Suige dan kuil pembunuhan itu. Perseteruan antara kedua kekuatan dan sekte pedang telah berlangsung lama, dan banyak jenius dari sekte pedang telah jatuh ke tangan kedua kekuatan itu. Sekarang setelah tetua keluarga Zhang berkolusi dengan Ling Suige dan kuil pembunuhan untuk menyingkirkannya, Luo Chen tentu saja tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Nyonya Zhang tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajahnya, dia melambaikan tangan kepada Zhang Changsheng, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata, "Xiao Chen, apa rencanamu?" Mendengar kata-kata Nyonya Zhang, niat membunuh Luo Chen banyak berkurang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ulang tahun bibi sudah dekat, dan tidak pantas untuk melihat darah, masalah ini akan dibicarakan setelah pesta ulang tahun bibi. Namun sebelum itu, kamu masih harus menahan pihak sekte pedang terlebih dahulu, agar tidak membuat master sekte pedang maju dan membuat keadaan menjadi tidak bisa diubah lagi." Jika dia tidak tahu bahwa keluarga Zhang yang lebih tua secara diam-diam berkolusi dengan Ling Suige dan kuil pembunuhan, Luo Chen mungkin akan terkejut, tetapi sekarang setelah Luo Chen mengetahui rencana keluarga Zhang yang lebih tua, dia secara alami akan dapat menghadapinya dengan tenang. Dalam pandangan Luo Chen, daripada diperhitungkan oleh tetua keluarga Zhang, yang lebih penting sekarang adalah menstabilkan Jianzong. Bagaimanapun, para tetua keluarga Zhang berkolusi dengan pavilion Ling Sui dan musuh bebuyutan sekte pedang, dan tidak diragukan lagi akan mendorong keluarga Zhang ke garis depan. Setelah semuanya beres sepenuhnya, keluarga Zhang pasti akan mendatangkan kutukan dari kekuatan lain di domain pedang. Anda tahu bahwa keluarga Zhang, sebagai keluarga terbesar di wilayah pedang, adalah duri di mata kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan duri dalam daging. Sekarang setelah ada kesempatan yang bagus untuk mengirimnya ke pintu, kekuatan lain dari wilayah pedang secara alami tidak akan dilepaskan. Pada saat itu, bahkan jika Luo Chen dan Zhang Qingxi masih ada, Jianzong akan dipaksa untuk menyerang keluarga Zhang oleh kekuatan lain di wilayah pedang. Mata Nyonya Zhang berbinar setelah mendengar ini. Zhang Qingxi juga menjadi tenang, menatap mata Luo Chen yang penuh kelembutan. Masalah sekte pedang tidak sulit untuk ditangani. Kekuatan alam pedang yang berkolusi dengan musuh asing sekte pedang selalu ditangani oleh Balai Penegakan Hukum Sekte Pedang. Selama Balai Penegakan Hukum stabil, Luo Chen merenung sejenak, dan berkata, "Tunggu aku menghubungi kakak senior dan memintanya untuk maju." Tidak masalah untuk menstabilkan Balai Penegakan Hukum. Kakak senior di mulut Luo Chen secara alami tidak bernama, dan orang tua serta anak-anak Jianzhou secara pribadi maju, dan Balai Penegakan Hukum Jianzhong secara alami tidak mungkin untuk tidak memberikan wajah ini. Terlebih lagi, Luo Chen telah berhubungan dengan tetua Balai Penegakan Hukum Jianzhong Luming, mengetahui bahwa tetua Jianzhong bukanlah orang yang bertele-tele. Jika saja Zhang Qingxi ada, Luming mungkin akan menangani keluarga Zhang dengan serius. Tetapi dengan hubungannya dengan Zhang Qingxi dan posisinya di Jianzhong, Luming kemungkinan besar akan mengabaikan urusan Zhang. Hanya saja Luo Chen khawatir seseorang akan menghasut Luming untuk menangani masalah ini dengan serius. Bagaimanapun, meskipun sekte pedang itu kuat, ia tidak dapat sepenuhnya berdiri di sisi yang berlawanan dari semua kekuatan di domain pedang.
Jika seseorang diam-diam mendorong api, masalah ini kemungkinan akan berkembang ke tingkat yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk berada di pihak yang aman, Luo Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan tanpa nama. Dengan atau tanpa nama, bahkan jika ada orang yang benar-benar tertarik secara diam-diam berdebat untuk mendorong keluarga Zhang ke sisi yang berlawanan dengan Jianzong dapat menghadapinya dengan tenang. Kecuali jika kekuatan-kekuatan yang diam-diam mengipasi itu ingin menanggung kemarahan dari seorang ahli alam leluhur yang kuat. Premis bahwa Sekte Pedang tidak dapat berdiri di sisi yang berlawanan dari semua kekuatan di domain pedang didasarkan pada situasi bahwa leluhur pedang terperangkap dalam 6 reinkarnasi, tidak dapat duduk di Sekte Pedang, dan orang tua serta anak-anak leluhur pedang yang tidak dikenal tidak dapat bertindak. Jika itu normal, tidak seorang pun di Jianzong akan dapat menanyakan nama, dan tingkat tinggi Jianzong secara alami tidak akan mengambil risiko menyinggung semua kekuatan di domain pedang. Tetapi sekarang dengan pengecualian Luo Chen, dengan identitas Luo Chen, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Wu Ming maju. Ketika Wu Ming secara pribadi berakhir, Jianzong memiliki keyakinan untuk menekan domain pedang, jadi selama Wu Ming maju, semua konspirasi trik akan mudah diselesaikan. Ini untuk menghancurkan 10.000 hukum dengan satu kekuatan, dan dengan ahli alam leluhur yang tidak bernama, itu sudah cukup untuk membiarkan mereka yang berada di wilayah pedang secara diam-diam berkontribusi pada api. Namun, Wu Ming hanya dapat mencapai level ini. Dengan identitas Wu Ming, mustahil untuk benar-benar berakhir, jadi masalah lain perlu dipecahkan oleh Luo Chen. Apakah Xiao Zhu sudah maju? Zhang Qingxi mengangguk, lalu sedikit khawatir, apakah harga untuk melakukan ini terlalu mahal? Dia tahu bahwa Luo Chen memiliki token yang diberikan oleh Wu Ming dan dapat menghubungi Wu Ming pada saat kritis. Namun, itu adalah hal yang menyelamatkan hidup Wu Ming untuk Luo Chen, dan token itu hanya dapat memungkinkan Wu Ming untuk menembak sekali pada saat kritis untuk menyelamatkan Luo Chen. Dan begitu token itu digunakan, Luo Chen akan kehilangan kartu Hall Penyelamat Hidup. Harga seperti itu benar-benar besar. Nyonya Zhang di samping juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia secara alami mengetahui keberadaan leluhur kecil Jianzong, dan dia tahu berapa harganya jika dia ingin memindahkannya. Dan Luo Chen benar-benar bermaksud untuk menanyakannya secara langsung sekarang. Tulisan tangan seperti ini benar-benar menakjubkan. Sambil merasa senang di dalam hatinya, Nyonya Zhang tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu dan berkata, "Xiao Chen," Sier mengatakannya dengan baik. Sangat jarang orang Jianzong muncul. Sayang sekali jika hanya menggunakannya seperti ini. Tidak apa-apa, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, token yang diberikan kakak senior kepadaku adalah untukku menghubunginya pada saat yang kritis, dan akan lebih tepat untuk menggunakannya sekarang. Peluangnya untuk dapat menggunakan token itu sangat sedikit. Dengan pelindung arang hitam dan kartu penyelamat yang dimilikinya, bahkan jika dia benar-benar putus asa, dia dapat melarikan diri dengan tenang. Oleh karena itu, baginya, token tanpa nama itu hanya dapat memainkan peran sebagai pemanis pada kue, bahkan jika digunakan saat ini, dia tidak akan merasa tertekan. Sambil berbicara, Luo Chen langsung mengeluarkan token dari cincin semesta dan menenggelamkan seutas pikiran ilahi ke dalam token tersebut. Setelah melihat ini, Nyonya Zhang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhang Qingxi, dan berkata dengan suara rendah, "Sier, penglihatanmu bagus sekali." Penampilan Luo Chen benar-benar melampaui imajinasinya. Sebelum Luo Chen sempat memikirkan situasi memalukan keluarga Zhang, dia merasa cukup puas di dalam hatinya. Sebenarnya, dia bukannya tidak punya cara untuk memecahkan situasi tersebut dan menyerahkan masalah itu kepada Luo Chen hanyalah sebuah ujian baginya. Namun, penampilan Luo Chen membuatnya mengerti bahwa Zhang Qingxi tidak salah paham dengan orang yang salah. Itu wajar saja. Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit bangga kapan putriku merindukan seseorang. Dasar gadis. Nyonya Zhang tampak bodoh, tetapi tidak banyak bicara. Dia mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan mengangguk ringan. Dia tidak dapat menahan diri untuk merasa sedikit lebih puas dengan bajingan yang telah mengambil kubisnya. Pada saat ini, kesadaran ilahi Luo Chen sudah terbenam dalam token, menghubungi yang tak bernama di gunung belakang kota pedang. Di gunung belakang kota pedang, Wu Ming yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan token dari cincin Qiangun, dan kemudian hantu Luo Chen muncul di hadapannya. "Adik muda, mengapa kamu begitu cemas sehingga kamu menggunakan token ini?" Wu Ming melihat sosok Luo Chen dan tidak bisa menahan sedikit terkejut.
Token ini adalah benda penyelamat hidupnya untuk Luo Chen, dan pada saat kritis, dia dapat melakukan satu tembakan untuk menyelamatkan Luo Chen. Setelah Luo Chen menggunakan token kali ini, formasi yang tertulis di token akan runtuh, dan dia tidak dapat menggunakan formasi di dalam token untuk bergerak. Oleh karena itu, Luo Chen tiba-tiba menggunakan token ini, terutama melihat ekspresi Luo Chen, tampaknya dia tidak menghadapi krisis hidup atau mati. Dalam hal ini, Luo Chen menggunakan token ini, yang tidak diragukan lagi mengejutkan Wu Ming. Kali ini memang ada satu hal yang mengharuskan kakak senior untuk maju, hantu Luo Chen berkata perlahan, dan berbicara singkat tentang urusan keluarga Zhang, dan akhirnya mengatakan rencananya sendiri, saya ingin meminta kakak senior untuk maju dan menstabilkan aula penegakan hukum. Bocah, hanya untuk ini. Wu Ming Wenyan juga sedikit tercengang. Awalnya dia mengira itu adalah peristiwa besar, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan membiarkannya maju dan menstabilkan aula penegakan hukum. Tetua keluarga Zhang berkolusi dengan kuil pembunuhan dan paviliun Ling Sui. Masalahnya dikatakan besar, atau kecil, terutama tergantung pada sikap kekuatan lain di domain pedang. Jika kekuatan lain di wilayah pedang diam-diam mengacaukan api, keseriusan masalah ini secara alami akan diperbesar, dan bahkan jika sekte pedang tidak mau, dia harus menyerang keluarga Zhang. Tetapi dengan manajemen senior Zhang, bagaimana mungkin tidak ada cara untuk mengatasinya? Belum lagi apakah para tetua keluarga Zhang akan meninggalkan pegangan, bahkan jika para tetua keluarga Zhang benar-benar dihukum karena berkolusi dengan kuil pembunuhan dan paviliun Ling Sui, para senior keluarga Zhang juga dapat memasukkan keluarga Zhang dalam masalah ini, biarkan keluarga Zhang menjadi selain para tetua. Fraksi di luar tidak akan terpengaruh oleh ini. Oleh karena itu, Luo Chen menggunakan cara menyelamatkan nyawa yang ditinggalkannya untuk Luo Chen untuk hal-hal sepele seperti itu, yang membuat Wu Ming merasa sedikit terdiam. Aku tahu keluarga Zhang memiliki cara untuk menghindari situasi ini, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak Simen saudaramu. Luo Chen tersenyum dan berkata, terlebih lagi, sangat sedikit kesempatan bagiku untuk menggunakan token ini di waktu lain. Dalam situasi ini, jangan sampai orang-orang yang berkepentingan merasa bahwa ada kesempatan untuk memanfaatkannya dan diam-diam tersandung. Baiklah, karena kamu telah membuat keputusan, aku tidak akan membujukmu. Wu Ming menggelengkan kepalanya, berkata tanpa daya, aku akan pergi ke sekte pedang untuk berkhotbah. Sekte pedang tidak akan mengganggu dunia luar dalam waktu 1 bulan. Terima kasih, saudara, kata Luo Chen dengan ekspresi serius, menundukkan tangannya ke Wu Ming. Wu Ming secara pribadi maju ke depan. Selama pasukan lain di wilayah pedang tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Pasukan manapun dapat memanfaatkannya. Dasar bocah, Wu Ming mendesah dan berkata tanpa daya, jika lelaki tua itu seperti dirimu sejak awal, mungkin dia tidak akan berakhir dengan amarah dan meninggalkan umat manusia. Setelah urusan keluarga Zhang selesai, aku ingat untuk datang ke gunung belakang kota Jiancheng, ada hal lain yang harus kujelaskan. Kakak senior, jangan khawatir, aku akan pergi ke kota pedang saat masalah ini selesai. Luo Chen menganggukkan kepalanya. Dia bisa menebak apa yang ingin dikatakan Wu Ming, dan itu pasti terkait dengan kesempatan di Abyss of Burial Heaven yang dikatakan Wu Ming sebelumnya. Pergilah, aku akan pergi ke Jianzhong, untuk menstabilkan punggungmu. Wu Ming melambaikan tangannya, lalu bangkit dan menyapu ke arah Jianzhong. Di halaman belakang keluarga Zhang, token di tangan Luo Chen hancur dan berubah menjadi beberapa bagian lalu jatuh ke tanah. Luo Chen juga cepat pulih, menatap Zhang Qingxi dan Nyonya Zhang, dan tersenyum, kakak senior sudah pergi ke Jianzhong. Bulan depan, kakak senior akan berkhotbah ke Jianzhong. Dalam sebulan, Jianzhong tidak akan peduli dengan apapun di luar hal. Hanya kamu yang akan melakukannya. Zhang Qingxi memutar matanya, dan berkata dengan sedih, itu adalah cara menyelamatkan hidup yang ditinggalkan leluhur Xiao untukmu, dan itu disia-siakan olehmu. Token itu bukanlah barang berharga, dan peluangku untuk menggunakannya pun sangat kecil. Itu hanya kebetulan berguna saat ini, dan itu tidak sia-sia. Luo Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan menghibur, kamu tidak tahu berapa banyak kartu hall yang aku miliki. Apakah kartu hall ini atau tidak banyak memengaruhiku? Zhang Qingxi tidak terlalu terlibat dalam masalah ini setelah mendengar ini, tetapi berbalik dan berkata kepada Nyonya Zhang, Ibu, aku akan membawa Xiao Chen ke kamar tamu terlebih dahulu. Pergilah. Nyonya Zhang menatap putrinya dengan tatapan kosong.
Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Zhang Qingxi? Dia hanya merasa bahwa ibu mertuanya menghalangi, memengaruhi kesendiriannya dan Luo Chen. Setelah mendesah dalam hati, Nyonya Zhang tidak banyak bicara, dan bangkit dan meninggalkan halaman belakang. Zhang Qingxi berjalan menuju kamar tamu bersama Luo Chen dan mengatur agar Luo Chen tinggal di kamar tamu. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Chen tinggal di rumah Zhang dan tidak pergi. Dalam beberapa hari terakhir, Luo Chen menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar tamu untuk berlatih retret. Hanya ketika Zhang Qingxi datang, dia akan berjalan-jalan di sekitar rumah Zhang di bawah kepemimpinan Zhang Qingxi. Pada saat yang sama, mungkin karena tetua keluarga Zhang diam-diam berkolusi dengan paviliun Lingshui dan kuil pembunuhan, dan merasa bahwa pemenangnya ada di tangan, tetua keluarga Zhang tidak diam-diam membuat rencana apapun terhadap Luo Chen, juga tidak melakukan tipu daya apapun. Luo Chen bersih untuk sementara waktu. Segera, tibalah hari perjamuan San Jiashou. Keluarga Zhang dihiasi dengan warna merah dan warna-warni. Sebagai keluarga terbesar di wilayah pedang, istri dari patriark keluarga Zhang tentu saja tidak akan terlalu lusuh. Setiap kekuatan di wilayah pedang mengirim orang untuk merayakan ulang tahun mereka, dan di aula keluarga Zhang, para penguasa dari semua sisi telah berkumpul. Bahkan beberapa kekuatan di luar wilayah pedang telah mengirim orang untuk datang, cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pengaruh keluarga Zhang. Ketika Luo Chen memasuki aula keluarga Zhang di bawah kepemimpinan Zhang Qingxi, ia langsung menjadi fokus banyak orang. Tentang keberadaan Luo Chen, itu menyebar ke kekuatan-kekuatan itu sedini hari-hari ini, dan kekuatan-kekuatan itu juga tahu identitas Luo Chen. Dibandingkan dengan serangkaian identitas Luo Chen, identitas terakhir Luo Chen yang paling diperhatikan oleh pasukan adalah calon suami mertua yang dipilih oleh Zhang Qingxi. Sebagai wanita cantik yang terkenal di wilayah pedang, ditambah dengan bakat dan latar belakang keluarga Zhang, Zhang Qingxi telah lama dianggap oleh banyak pasukan di wilayah pedang sebagai target terbaik untuk dinikahi. Sekarang Luo Chen melesat dari langit, tentu saja itu akan menarik permusuhan dari pasukan lain. Terutama latar belakang Luo Chen bukanlah rahasia, selama Anda bertanya sedikit, Anda dapat menemukan bahwa Luo Chen hanyalah keluarga kecil dari wilayah selatan ras manusia. Bahkan jika dia memiliki darah keluarga Luo dari Akademi Alam Semesta Ras Manusia, bagaimanapun juga, dia tidak mengakui leluhurnya dan kembali ke klan, dan dia tidak kembali ke keluarga Luo itu, dan dia tidak dapat mengandalkan latar belakang keluarga Luo. Dalam keadaan ini, pasukan lain di wilayah pedang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan Luo Chen dan memaksanya meninggalkan Zhang Qingxi. Bagaimanapun, menikahi keluarga Zhang adalah kesempatan besar bagi pasukan mereka. Selama Luo Chen dipaksa meninggalkan Zhang Qingxi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menikahi keluarga Zhang. Bahkan jika Zhang Qingxi tidak memiliki kesan yang baik tentang Tian Jiao di antara klan mereka, selama Zhang Qingxi menikah dengan pasukan mereka, mereka tidak peduli dengan hal-hal lain. Yang mereka inginkan hanyalah Zhang Qingxi yang dapat menangkap batu loncatan keluarga Zhang. Luo Chen secara alami juga memperhatikan tatapan di sekelilingnya, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, memegang tangan Zhang Qingxi ke aula. Junior Luo Chen telah melihat paman Zhang dan bibi Zhang. Luo Chen berjalan ke Zhang Wanshan dan Nyonya Zhang dan berkata dengan wajah serius. "Anak baik, jangan sopan." Nyonya Zhang mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata kepada Zhang Qingxi, "Sier, kamu duduk di sebelah Xian Xiao Chen sebentar." Zhang Qingxi mengangguk dan berjalan ke samping bersama Luo Chen. "Tunggu." Pada saat ini, tetua keluarga Zhang tiba-tiba berbicara, menarik perhatian semua orang.